Bapak Guru SMP 1 Tasikmalaya yang saya hormati dan saya cintai, khususnya ibu-ibu mungkin. Tidak lupa saya sampaikan salam hormat saya kepada koordinator guru pengajar praktek Pasiska. Saya tidak langsung beliau memantau praktek nyata saya hari ini. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini saya dapat berjumpa dengan ibu bapak sekalian, dan saya sangat merasa terhormat bisa berada di depan ibu bapak untuk menyampaikan sebuah materi, dan materi ini adalah bagian dari tuntutan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Ibu bapak, sebelum saya menuju kepada materi, saya sedikit cerita dulu. Kurang lebih perjalanan 2 bulan, hampir 2 bulan lebih mungkin, dan pada tahap akhir ini saya sedang menjalankan tugas di modul 2. Jadi selama 2 bulan itu memang cukup lama waktunya, tapi saya baru menginjak di modul 2 karena sistemnya paket. Jadi modul 1 itu ada 4 modul, dan di modul 2 itu ada 3 modul, dan pada minggu sekarang itu baru mengajak di modul 2 paket modul 2.1. Ibu bapak, saya ceritakan kembali bahwa tugas saya di hari ini adalah untuk mendiseminasikan materi budaya positif. Di materi budaya positif ini ternyata menurut saya ini paling menarik dibandingkan dengan materi-materi yang lainnya. Karena kenapa? Ternyata di modul budaya positif ini banyak hal-hal yang saya keliru memahami hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Ternyata saya banyak keliru atau salah memahami mengenai konsep pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan anak. Baik ibu bapak, saya sampaikan dulu materi untuk budaya positif yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak lebih dari 1 jam, karena memang tuntutannya seperti itu ya, 60 sampai 120 menit. Mudah-mudahan pasti jam 11. Mohon diingatkan kembali mungkin Bu Ajeng jika waktunya sudah cukup di jam 11 ya. Ada yang bocor kok. Baik, yang pertama budaya positif. Ini merangkum materi disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan diskusi. 3, keyakinan kelas. 4, restitusi. 5, positif kontrol. Dan 5, resolusi segitiga. Maaf, ini bukan kontrol, segitiga restitusi harusnya, saya salah ngetik. Baik ibu bapak, slide selanjutnya Bu Sela. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Berkaitan dengan teori disiplin, ternyata kita di asumsi kita atau bayangan kita, disiplin itu kita sering mendefinisikan kepada hal-hal yang berkaitan dengan hukuman, aturan, seolah-olah disiplin itu murid gimana caranya murid agar taat pada aturan. Definisi ini cenderung pada hal yang kurang mungkin kurang konflik gitu, kurang bersahabat. Asumsinya cenderung negatif. Ternyata saya keliru mendefinisikan. Mungkin kita juga sama sebagai ibu bapak bahwa disiplin itu mempunyai pengertian seperti itu. Tapi Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen itu mempunyai definisi disiplin yang menurut saya sejuk untuk diartikan, enak untuk diartikan.
Beliau mendefinisikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ini berbanding terbalik dengan mungkin asumsi saya secara pribadi mendefinisikan arti disiplin tadi yang seolah-olah berkaitan dengan hukuman kepada anak, berkaitan dengan aturan kepada anak, berkaitan dengan hal-hal yang harus anak taati. Ternyata ini berbanding terbalik dengan definisi yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara dan Dian Wilson. Lalu selanjutnya tujuan mulia yang diharapkan oleh siswa itu apa? Definisi tujuan mulia ini sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan mulia itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Tujuan mulia dinamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ibu bapak, kontrol terhadap di definisi disiplin itu adalah kontrol pada diri sendiri yang berkaitan hal positif, yaitu nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu saya kira ibu bapak paham bahwa kebaikan itu diterima tanpa mengenal atau lintas golongan, ras, agama, dan apapun itu. Tidak ada pengecualian. Dan itu diterima oleh berbagai instansi atau institusi. Nah, seperti apa contoh kebaikan universal atau hal-hal kebaikan yang diakui oleh dunia? Ada beberapa institusi atau organisasi yang mengeluarkan beberapa contoh nilai kebajikan universal. Saya mendapatkan contoh 3 atau saya hanya menerapkan 3 contoh saja nilai kebajikan yang harusnya saya sampaikan yang lain, tapi mungkin cukup 3 dulu. Ini adalah 3 institusi yang menyampaikan konsep nilai kebajikan. Di antara ketiga institusi, Kemendikbud mengeluarkan nilai kebajikan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saya yakin Ibu Bapak sangat paham dengan nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang mungkin kita sebut dengan elemen. Ibu Bapak mungkin masih apa gerakannya, Bu Peti? Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu saya kira nilai kebajikan yang tidak bisa disanggah oleh agama manapun, oleh suku manapun, dan itu yang dinamakan dengan kebajikan universal, diterima oleh semuanya. Yang selanjutnya mungkin berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, dan kritis. Kita sudah memahaminya itu, dan itu adalah kebajikan universal. Selanjutnya institusi yang lain ada seperti IBO, Primary Years Program, maaf bila salah Bu Peti. Ini mengeluarkan nilai kebajikan pada murid. Betul ya Bu Peti ya? Saya ulang, IBO atau apa? Primary Years Program, IBO ya, IBO. Apa bisa IBO, Primary Years, gitu ya, program. Kita bandingkan ya Ibu Bapak dari ketiga institusi ini. IBO itu mengeluarkan nilai kebaikan sikap murid itu salah satunya ada antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Saya kira Ibu Bapak sepakat bahwa nilai-nilai yang barusan disampaikan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang dapat kita terima semuanya. Tidak ada pengelaan pada kata-kata barusan. Mungkin saya yakin Ibu Bapak tidak ada yang meragukan nilai kebajikan tersebut. Dan saya rasa Ibu Bapak sepakat bahwa itu adalah nilai kebajikan. Selanjutnya ini ada dari Indonesian Heritage Foundation. So ya, IHF itu 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang pertama, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan seterusnya.
seharusnya. Ibu Bapak, jika kita bandingkan ketiga institusi tersebut yang saya sampaikan, saya kira tidak ada kata-kata atau kalimat yang negatif yang disampaikan. Semuanya mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal, artinya disepakati dan diterima oleh warga dunia. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, Bu Sela, tadi sudah disampaikan teori disiplin Bu Bapak. Selanjutnya yang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini pun yang menjadi mungkin kesalahan saya atau kekurangan pahaman saya selama ini mengenai teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi, dan restitusi. Ternyata setelah saya memahami modul ini, saya baru ternyata memang seharusnya saya berbuat seperti ini. Mungkin itu yang saya rasakan. Mungkin Ibu Bapak juga mengalami hal yang sama. Setelah mungkin kita lihat nanti teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi, dan restitusi. Ibu Bapak, kita melakukan sesuatu itu biasanya atas dasar dorongan. Apa itu dorongan dari luar atau mungkin dari dalam diri pribadi? Terkadang siswa mendapat dorongan dari luar itu efeknya kurang baik. Tapi seandainya siswa itu melakukan sesuatu atas dasar dorongan dari internal, itulah yang baik untuk mereka. Nah, nanti ada hubungannya dengan motivasi dan hukuman Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, mungkin pengalaman Ibu Bapak ketika melakukan sesuatu itu mungkin intinya tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Maaf, mungkin bila kita sampai ini aja. Contohnya, siswa mengerjakan tugas, mungkin sebagian siswa itu dia mengerjakan karena memang dia untuk menghindari sakit atau dia ingin mencari aman. Kebanyakan dari siswa seperti itu. Kita lihat banyak siswa yang mengerjakan tugas tergesa-gesa di waktu pelajaran sedang berlangsung. Mungkin kebanyakan seperti itu. Jadi atas dorongan dari luar. Atau kalau kita yang faktual sebagai guru, kita tugas SMP 1 Tasikmalaya, kita punya aturan bahwa kita datang ke sekolah tepat jam 7. Setelah itu kita dinyatakan terlambat. Nah, kita melakukan itu kemungkinan sebagian dari kita untuk menghindari ketidaknyamanan ketika kita telat, kita akan ditegur oleh ibu kepala sekolah. Mungkin sebagian daripada kita seperti itu mungkin. Jadi kita melakukan hal sesuatu itu kemungkinan atas dasar menghindari ketidaknyamanan, karena mungkin nanti kalau saya telat ke sekolah saya akan ditegur. Dorongan dari internal itu mungkin bisa aja terjadi Ibu Bapak. Banyak guru yang mungkin rumahnya jauh daripada kita, tapi dia bisa datang lebih awal tepat waktu dibandingkan kita yang lebih dekat. Kita ingat, maaf Ibu Bapak ya, ini mungkin saya lihat pengalaman di sekolah. Ibu Ami yang guru bahasa Sunda, dia rumahnya jauh lewat Galuh, Universitas Galuh. Nama sih nominasinya Uniseri. Saya pernah ke rumahnya lumayan jauh jika dibandingkan saya. Tapi ketika dia aktif di SMP 1, dia tidak pernah didahului oleh saya. Rumah saya lebih dekat dari beliau. Dia selalu lebih awal datang ke sekolah. Mungkin itu faktor saya yakin mungkin mudah-mudahan faktor internal yang datang bukan atas dasar ketidaknyamanan jika dia telat. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan slide selanjutnya. Kita masih jauh ya, Bapak, masih jam 10. Kita bahas tenang aja ya, karena ini berkaitan dengan durasi yang harus dipenuhi oleh saya. Mungkin nanti ada simulasi juga.
seseorang itu melakukan sesuatu itu atas dasar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang siswa mengerjakan tugas karena memang dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari gurunya. Kebanyakan siswa seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin ibu bapak banyak orang yang melakukan sesuatu itu atas dasar dia ingin dihargai atau mendapatkan imbalan, dan itu sering terjadi dalam kehidupan. Saya pribadi itu mungkin ada sebagian sikap saya seperti itu. Saya melakukan kegiatan itu atas dasar mungkin saya akan mendapatkan penghargaan atau imbalan. Saya pernah mengikuti perlombaan ibu bapak menulis cerita fiksi, karena saya berpikir perlombaan itu akan mendapatkan hadiah yang lumayan besar, hadiahnya kurang lebih 4-5 juta, dan saya berpikir lomba itu tidak terlalu susah untuk saya lakukan. Nah, itu mungkin bagian dari motivasi perilaku manusia. Ikut lomba karena ada hadiah. Dan akhirnya karena motivasinya seperti itu, saya tidak mendapatkan kebaikan dari perlombaan itu. Selanjutnya mungkin saya perlu ceritakan pengalaman saya di CGP angkatan ke-6. Saya pernah mengikuti seleksi CGP angkatan ke-6, tapi saya dinyatakan tidak lulus. Mungkin ada motivasi di balik saya tidak lulus. Ketika saya mengikuti dan seleksi di tahap esai, saya itu menganggap remeh atau menganggap enteng pada esai yang harus saya kerjakan, sehingga pada pengerjaan esai itu saya lakukan atau saya kerjakan di deadline 1 jam sebelum ditutup link pengerjaan esai. Karena saya terlalu abai pada pengerjaan esai, nah di tahap pertama pun saya dinyatakan tidak lulus, dan saya menyadari kekurangan saya itu. Saya terlalu menganggap remeh pada seleksi tahap 1 di esai. Bujang-bujang di tahap kedua itunya di seleksi wawancara di tahap esai, oke, tos lulus. Jadi itu motivasi waktu itu saya mungkin menganggap orang lain lebih rendah dari saya, ternyata dia bisa. Nah, itu mungkin kekurangan saya waktu itu, dan saya mencoba merefleksi bahwa itu adalah suatu nilai yang kurang baik bagi saya. Nah, selanjutnya di CGP angkatan 8 saya mencoba untuk mengikuti lagi, dan motivasi dasarnya adalah saya ingin, memang klasik ibu bapak, alasannya saya ingin belajar berikan atau pengalaman berkaitan dengan calon guru penggerak. Dan ternyata ibu bapak mungkin sedikit berbagi, di kegiatan calon guru penggerak itu banyak hal yang positif yang saya dapatkan. Di antaranya saya mempunyai komunitas baru praktisi belajar yang dinamakan CGP. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendapatkan pemahaman atau ilmu baru mengenai konsep pembelajaran yang sebelumnya saya belum dapatkan itu. Dan banyak lagi hal-hal yang saya dapat di kegiatan CGP, dan itu saya rasakan, dan saya menikmati alur perjalanan kegiatan CGP ini. Walaupun mungkin sebagian orang menganggap bahwa CGP itu tugasnya begitu luar biasa banyaknya, tapi saya nikmati tugas-tugas itu. Jadi Bapak, mungkin tugas saya, sebagian dari tugas saya kepada ibu bapak yang mempunyai kesempatan untuk ikut CGP di gelombang berikutnya, saya motivasi mengajak ibu bapak, ayo kita bergabung di CGP selanjutnya. Kita membuat komunitas belajar khusus mungkin untuk SMP 1 Tasikmalaya. Selanjutnya nanti ada komunitas CGP tingkat kota dan sebagainya. Jadi sebelum kita membuat aktif di komunitas atau praktisi belajar tingkat kota atau provinsi, kita buat praktisi di tingkat sekolah, mungkin itu akan menjadi sesuatu
wujud berkembangnya SMP 1 mungkin lebih baik. Lanjutnya Ibu Pak, itu lumayan tuh 5 menit ngalir hidup. Nu katilu yang ketiga, motivasi itu manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah Ibu Bapak, kalau boleh saya bertanya, di antara ketiga motivasi, Ibu Bapak memilih mana di antara 1, 2, 3 yang kira-kira ini baik nih motivasi? 1, 2 atau 3 Ibu Bapak? 3 bagus Pak. Mungkin Bu Sela nomor 2? Enggak. Ketiga ya. Ibu Bapak, kita buat diskusi aja ya, supaya ini berapa slide? 17 slide ya, baru 6. Jadi waktu masih ada kurang lebih 40 menit, lumayan lama. Pak EH, kalau boleh tanya, kenapa Pak EH memilih motivasi nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Sederhana saja barangkali. Yaitu kita belajar menghargai diri sendiri. Kita belajar menghargai orang lain sesuai dengan nilai, norma, dan tatanan budaya yang berlaku di masyarakat tersebut. Misal, ketika kita misalnya ada di daerah Sunda, kita bisa beradaptasi dengan nilai budaya yang berlaku di masyarakat Sunda. Ketika kita misalnya berangkat ke daerah lain di luar suku Sunda, ada mungkin nilai normal lain yang berlaku di masyarakat yang lain juga, ya harus seperti itu. Kita bisa menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, supaya kita seolah-olah di mata mereka kita bagian dari mereka. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak Pak EH. Sebelum saya tanggapi, mungkin saya minta tanggapan dari guru penggerak Bu Rika. Boleh menanggapi Ibu Rika, kira-kira dari 3 motivasi perilaku manusia di depan, kira-kira Ibu Rika saya yakin nomor 3 juga ya. Boleh alasannya Bu Rika? Ibu Bapak, saya kira Ibu Bapak sepakat bahwa mungkin motivasi nomor 3 adalah motivasi yang ideal. Tapi pada kenyataannya untuk menerapkan motivasi nomor 3 ini saya kira memang sulit. Mungkin mempunyai waktu yang lama untuk menumbuh kembangkannya. Mungkin slide selanjutnya, Bu Sela. Ini Bapak berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ibu Bapak, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi Ibu Bapak, setiap tindakan yang dilakukan oleh murid itu biasanya kita mengaitkan dengan hukuman atau konsekuensi. Lalu apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nanti kita lihat lagi Ibu Bapak. Selanjutnya restitusi. Ini perbedaan. Yang ketiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa menjadi kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ibu Bapak, ini juga pemahaman yang keliru dari saya selama saya mengajar. Ternyata saya pribadi itu mungkin jarang menerapkan proses restitusi pada pembelajaran kepada anak yang punya mungkin masalah. Kita cenderung menggunakan hukuman
atau konsekuensi pada siswa yang kedapatan bermasalah. Selanjutnya Bu Sera. Bagi Bapak, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan institusi. Ibu Bapak di sana nyatakan bahwa hukuman itu identitas gagal. Jadi ketika ada siswa melakukan kesalahan, terus kita melakukan hukuman, kita dinyatakan bahwa kita adalah gagal melakukan tindakan. Selanjutnya ada identitas sukses. Ini disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Kita kasih contoh untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Siswa itu diberi hukuman akan berdampak pada hatinya yang sakit karena mungkin dia belum siap secara tiba-tiba mendapatkan hukuman karena kesalahannya. Dia tidak diajak berbicara dulu hukuman apa sebelumnya ya ketika dia melakukan kesalahan, dan secara spontan dia diberikan hukuman. Dengan itu siswa akan merasakan sakit di hatinya. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Untuk konsekuensi itu harus terjadi karena memang sebelumnya itu ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Misalkan jika siswa menjatuhkan atau menumpahkan air di meja temannya, maka konsekuensinya bahwa siswa tersebut harus melapnya. Itu konsekuensinya. Selanjutnya, restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, ini restitusi merupakan pilihan, artinya siswa itu diajak untuk berkolaborasi, untuk berdiskusi dulu dengan guru. Mereka atau siswa diberi pilihan apa yang akan dikerjakan oleh mereka. Jadi pilihan itu bukan datangnya dari guru. Siswa memilih apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Di sana ada proses diskusi dulu, tidak langsung menghakimi kesalahan. Lalu apa bedanya konsekuensi dengan restitusi? Sekilas mungkin antara konsekuensi dan restitusi dua-duanya tidak bermasalah, positif. Tapi untuk konsekuensi itu masih ada sedikit kelemahan. Karena pada konsekuensi murid akan merasakan sakit juga secara jangka pendek. Ibu bapak akan merasakan sakit karena dia diberikan hukuman ketika itu. Dia akan merasakan sakit juga walaupun itu jangka pendek. Memang sekilas antara konsekuensi dan restitusi itu aman. Jika kita melihat tabel ini, maka mungkin yang lebih aman itu adalah restitusi. Ibu bapak bisa dilihat nanti contohnya yang lain. Yang pertama misalnya hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Jadi ketika anak diberikan hukuman, tentunya dia tidak nyaman dalam waktu jangka panjang. Dia akan mengingat hukuman yang telah diberikan oleh gurunya dan membekas, sehingga dia akan mungkin bisa jadi berontak sehingga mungkin ada rasa tidak menyukai identitas kita sebagai guru. Yang selanjutnya, konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa kelemahan dari konsekuensi adalah murid akan merasakan tidak nyaman walaupun hanya jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid, anak dan jangka waktu yang panjang. Karena anak diberi pilihan tentang apa yang dia buat, jadi anak merasakan nyaman karena diajak berbicara terlebih dahulu. Selanjutnya untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban mendapatkan keadilan betul karena langsung dihukum sesuai dengan kelakuannya atau tindakannya. Itu berlaku adil, ya sebenarnya berlaku adil. Selanjutnya konsekuensi, korban bisa diabaikan. Nah, pada konsekuensi korban bisa diabaikan, artinya dia tidak diikut campurkan. Jadi yang diikut campurkan itu yang pelaku. Mungkin di sini ada sedikit kekurangan juga di konsekuensi. Selanjutnya di restitusi,
korban mendapatkan ganti. Nah, kalau di restitusi korban mendapatkan ganti sesuai dengan apa ya, tindakan yang dilakukan oleh pelaku, maka si korban akan mendapatkan sesuai apa yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya, hukuman murid anak akan tersakiti. Yakin dengan hukuman murid akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Tidak nyaman karena memang diberikan hukuman juga walaupun waktunya singkat pada waktu itu pula. Sedangkan pada restitusi anak mendapatkan penguatan. Pada restitusi anak itu tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan ketidaknyamanan, tapi anak itu dikuatkan dengan keyakinan kelasnya. Apa yang dia lakukan itu adalah bagian yang tidak terdapat pada keyakinan sekolah atau keyakinan kelasnya. Maka keyakinan itu datang pada diri siswa tersebut. Selanjutnya, perilaku pasif agresif. Ibu Pak, ini dampak dari siswa yang mendapatkan hukuman atau kita berikan hukuman pada siswa yang bersalah, maka akan, tadi saya sampaikan bahwa siswa dengan dihukum, dia akan berontak, dia akan mungkin berlaku agresif karena ketidaknyamanan hukuman tersebut. Berontak atau agresif itu bisa ditunjukkan mungkin pada waktu pembelajaran kita, mereka tidak memperhatikan atau acuh tak acuh, atau mungkin lebih dari itu Ibu Bapak, berontaknya siswa. Saya pernah mendapatkan kejadian Ibu Bapak, ini mungkin kejadian atau pengalaman baik untuk kita ya sebagai pelajaran. Berapa tahun ke belakang saya pernah mendapatkan siswa waktu belajar, dia itu sedang melihat HP. Pada waktu itu ketika ulangan, dia melihat HP dan HP itu saya ambil. Dan saya iseng, saya buka, ternyata dari konten HP-nya itu ada konten yang memang negatif untuk dia negatif. Selanjutnya HP dia itu saya tahan. Setelah saya panggil, dia tidak mengakui bahwa di HP itu terdapat video yang kurang bagus. Sampai dia tidak mengaku di dalam HP-nya itu terdapat konten yang negatif. Karena saya menahan terus untuk terus mengaku, ternyata ada pemberontakan yang luar biasa terjadi waktu itu. Seolah dia itu mengeluarkan fisiknya untuk mengeluarkan tenaganya untuk melawan saya. Itu yang terjadi Bapak, yang pernah saya alami. Itu sedikit pengalaman nyata saya. Karena mungkin hukuman dianggap kurang pas dilakukan. Selanjutnya, sedangkan pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi itu hanya bertahan pendek Ibu Bapak. Penguatannya, anak ketika menumpahkan air di meja temannya, dia akan mendapatkan penguatan dari gurunya karena perlakuannya. Tapi penguatannya itu hanya di waktu itu saja, bukan waktu yang cukup panjang untuk konsekuensi. Sedangkan pada restitusi, masalah terpecahkan karena memang ada kesepakatan antara pelaku dan guru. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sistem tidak akan berjalan bila, bagi Bapak, karena mungkin sebagai hukuman dari guru membuat merasa takut siswa, maka sistem itu tidak berjalan sewajarnya karena didahului dengan rasa takut oleh siswa. Sedangkan pada konsekuensi menimbulkan monitoring dan supervisi terus-menerus. Jadi untuk konsekuensi ini memerlukan refleksi terus, monitoring terus. Apakah siswa ini sudah berubah atau belum? Kita mencari tahu terus perkembangannya. Sedangkan pada restitusi
murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi untuk restitusi itu tidak membutuhkan tenaga kita yang besar. Jadi murid itu mulai belajar bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya. Yang terakhir untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, karena kita berada di institusi formal, Ibu Bapak, maka hukuman itu seolah-olah bagi siswa itu hal yang memang berkaitan dengan hal yang negatif. Sedangkan pada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ini berlaku juga di kehidupan bermasyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi kesimpulannya untuk restitusi ini saya kira pemecahan masalah yang positif untuk bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan anak-anak yang bermasalah. Lanjut, bisa? Bapak segi keterangan mungkin hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba tadi saya sudah sampaikan. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini perbedaannya Ibu Bapak ya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sedangkan konsekuensi, pada konsekuensi murid tetap tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ibu Bapak sebagai simulasi saya coba memberikan soal. Boleh Bu Sela dibuka di CPKB-nya. Ibu Bapak di CPKB di LMS saya ini ada beberapa contoh soal yang mungkin Ibu Bapak kita coba sebagai refleksi kita pada beberapa tahun kita mengajar dengan menjawab soal di depan Ibu Bapak. Silakan Anda melakukan kegiatan di bawah ini secara mandiri berdasarkan pemahaman Anda setelah membaca tentang 5 posisi kontrol. Oh, 5 posisi kontrol belum ya Bu Sela ya? Oh maaf Bu Sela, jadi belum sampai situ. Dulu belum ya posisi kontrol. Maaf Bu Sela. Balik lagi Bu Sela. Keyakinan kelas ya Bu Sela. Oh boleh lanjut Bu Sela, keyakinan kelas. Ibu Bapak, slide berikutnya, ini keyakinan kelas. Ibu Bapak, mungkin sebagian dari Ibu Bapak pernah mendapatkan kalimat keyakinan kelas, atau mungkin dari sebagian Ibu Bapak belum pernah mendengar keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mungkin hampir sama dengan peraturan kelas atau tata tertib kelas. Namun demikian ini ada perbedaannya. Di sini sampaikan bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi untuk keyakinan kelas itu maksudnya bersifat lebih abstrak itu seperti apa? Ibu Bapak, ketika kita membuat peraturan atau keyakinan kelas, kita tidak membuat kalimat yang menunjukkan kelakuan siswa atau kesalahan siswa. Misalnya dilarang menggunakan HP ketika belajar. Itu kan konkret Ibu Bapak ya. Bagaimana keyakinan kelas supaya dibuat abstrak? Mungkin bisa kita ganti dengan kalimat saling menghormati ketika belajar. Itu akan terasa lebih efektif. Nah, ketika kita menggunakan kalimat tersebut, abstrak tersebut, maka sebagian perilaku siswa itu bisa masuk ke dalam kalimat yang barusan, Bapak. Saya ulangi, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Contohnya ketika ada larangan siswa menggunakan HP ketika pembelajaran, tapi kita ganti saling menghormati ketika pembelajaran dimulai. Mungkin HP itu masuk ke situ juga, atau mungkin ada siswa yang berkelahi bisa masuk ke situ juga, dan yang lainnya. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ini ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal.
Jadi diharapkan pada pembuatan keyakinan kelas itu memuat hal-hal kebaikan yang sifatnya universal. Jadi lintas agama, karena kita di kelas mungkin tidak sedikit juga yang siswa beragama non muslim. Jadi kebaikan-kebaikan yang diterapkan pada keyakinan kelas itu harus bersifatnya universal, diterima oleh agama manapun atau suku manapun. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, Ibu Bapak, ketika kita memasukkan kata tidak atau dilarang, hal itu menunjukkan hal yang negatif. Tapi kita coba merubahnya kepada hal yang positif. Seperti tadi, dilarang menggunakan HP di dalam kelas. Bisa kita rubah kalimatnya jadi gunakan handphone tepat pada waktunya. Jadi penggunaan kata tidak itu sebisa mungkin untuk tidak digunakan. Penggunaan kata dilarang juga sebisa mungkin untuk dihilangkan dan diganti dengan kata-kata yang lebih positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ini Ibu Bapak, hampir sama dengan PC yang kita punya. PC itu hemat saya dibuat seefektif mungkin dan mungkin tidak terlalu panjang untuk memudahkan siswa atau warga sekolah menghafalnya. Demikian dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu cukup 4-5 kalimat saja dibuat di kelas supaya siswa dapat menghafalnya dan mengingat kembali ketika dia akan melakukan kesalahan. Jadi mudah dihafal. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita jangan membuat keyakinan kelas yang sebenarnya itu bukan karakter dari siswa kita, dari lingkungan kita. Jadi hal-hal yang kontekstual yang kita buat, kita terapkan pada keyakinan kelas yang akan kita buat. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ibu Bapak nanti ada bagaimana caranya untuk membuat keyakinan kelas, ada tahapan-tahapannya. Salah satu yang tidak bisa diindahkan adalah dengan curah pendapat kepada siswa. Jadi bukan kita sebagai guru yang satu pihak membuat peraturan, tapi kita libatkan juga anak-anak. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ibu Bapak jangan pernah bosan untuk meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terus lakukan pemantauan, evaluasi. Jika kemungkinan untuk ditambah, dikurangi, itu tidak apa-apa Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak, saya kira kita belum terlalu jauh beranjak di semester pertama di tahun ajaran baru. Keyakinan kelas itu hal yang baik diterapkan di awal tahun ajaran baru. Jadi sebelum pembelajaran efektif, mungkin saya sarankan, kalau boleh saya sarankan Ibu Bapak untuk membuat keyakinan kelas. Itu sebagai efektivitas dalam pembelajaran. Jadi khususnya untuk wali kelas, mungkin saya sarankan untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum kita melangkah jauh di tahun ajaran yang sedang berjalan. Nah, ini Ibu Bapak prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat keyakinan kelas, murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Ibu Bapak misalkan sebagai wali kelas, Ibu Bapak boleh membuka pembelajaran dengan memberikan contoh terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas. Selanjutnya, setelah siswa memahami bahwa itu adalah contoh dari keyakinan kelas, maka di situ Ibu Bapak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bercurah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu angka baiknya bukan datang dari pribadi gurunya, tapi datang dari siswa. Siswa menyampaikan apa nih yang harus disepakati oleh kelas. Misalkan Ustaz tidak menggunakan HP di waktu belajar, tidak berkelahi dengan teman sekelas, kemudian teman sekolah misalnya, atau kita tampung dulu. Sudah masuk kedua belum ya? Oh iya, nomor 2, mencatat semua masukan-masukan para murid
warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Ibu Bapak, setelah Ibu Bapak mendapatkan masukan atau curahan pendapat dari warga kelas, maka seharusnya Ibu Bapak tampung dan disimpan, mungkin bisa di kertas plano atau bisa juga di board dan yang lainnya. Setelah Ibu menampungnya, nanti Ibu Bapak bisa menyusun ini tahapan yang ketiga. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukannya. Keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi Ibu coba menghindari kata jangan, tidak, dilarang. Kita gunakan kata-kata yang positif. Jadi Ibu Bapak, saya kira prosedurnya tidak terlalu sulit. Ibu Bapak cuma 3 langkah untuk membuat keyakinan kelas. Tadi memberikan contoh dulu pada siswa, terus siswa bercurah pendapat, pendapatnya kita tampung, lalu kita menyimpulkan curah pendapatnya dengan menyusun keyakinan. Nanti ada contoh di sini selanjutnya. Oh, ini Bapak, ini perbedaan keyakinan kelas ya. Oh, yang prosedur Bu. Oh, masih panjang ya Bu ya. Oh, baru 3 barusan. Ternyata bukan 3. Aduh, saya salah, maaf. Masih ada Bu, nomor 4 Bu Stella. Kirain 3 ya. Aduh, saya salah, maaf Ibu Bapak. Ibu Bapak, setelah Ibu Bapak mendapatkan curah pendapat dan mengelompokkannya dengan menggunakan kata yang positif, selanjutnya yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Nah, Ibu Bapak, jadi jika curah pendapat itu peraturan-peraturan, coba kita halingkan gitu, halingkan. Selanjutnya ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang tujuh dari peraturan tersebut. Nah, Ibu Bapak, inti dari pembuatan keyakinan kelas itu adalah bahwa keyakinan kelas itu harus membuat kebajikan-kebajikan universal tadi. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi Ibu Bapak, tadi saya sudah mengasih contoh. Di sini diberikan contoh juga, jika ada kalimat dari siswa, dia bercurah pendapat, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu saling menghormati. Jadi kita buat kesimpulan keyakinan kelas yang pertama bisa jadi saling menghormati. Lalu kita cari lagi keyakinan kelas yang kedua sampai kelima paling banyak. Atau selain saling menghormati, bisa juga nilai kebajikan, hormat. Nah, Ibu Bapak, keyakinan inilah yang dimasukkan pada keyakinan kelas. Jadi nilai menghormati, nilai kasih sayang, menghormati dan sebagainya. Selanjutnya, Bu Sela, lumayan setengah 11. Lumayan Bu Sela, kita masih ada simulasi nih. Enggak. Lanjut aja. Ayo Ibu Bapak, untuk prosedur pembentukan kelas saya kira disingkat aja Ibu Sela. Lanjut pada contoh. Ibu Bapak, ini ada contoh keyakinan kelas. Ada perbedaan antara keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 1 SD, kelas 5 SD, dan keyakinan kelas 7 di SMP. Ibu Bapak, mungkin sebagai contoh keyakinan ketika kita membuat keyakinan kelas untuk SMP, ini cukup menerapkan hanya 3 saja Ibu Bapak, tidak lebih dari 3. Bahkan saya tadi anjurkan 4-5. Ini cuma 3 saja. Ini keyakinan kelasnya hormat. Nilai kebajikan universalnya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Nilai kebajikan universalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang
diterima dan dimiliki. Ini nilai universalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Lanjut. Nah, ini dia ending dari materi yang ingin saya sampaikan. Bapak tadi sudah dibahas mengenai restitusi. Ini ada penekanan materi mengenai restitusi 5 posisi kontrol. Ibu Bapak boleh melihatnya. Ini yang mungkin saya sering salah juga mengenai 5 posisi kontrol. Yang pertama ada posisi kita sebagai penghukum, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kita sebagai guru sebagai teman, posisi kita sebagai guru sebagai pemantau, posisi kita sebagai guru sebagai manajer. Yang pertama penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ibu Bapak coba Ibu Bapak boleh refleksi Ibu Bapak ada di posisi mana ketika mendapatkan siswa dengan kesalahannya. Yang kedua, membuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Posisi ibu sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Atau ibu menjadi pemantau, ibu bapak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Atau ibu bapak menjadi manajer, kolaborasi guru dengan murid. Mungkin ibu bapak boleh bertanya kepada diri ibu bapak sebagai guru ketika mendapatkan permasalahan pada siswa, ibu bapak ada di posisi yang mana? Pak Dede ada di posisi yang mana? 3 sebagai teman. Ibu bapak yang lain mungkin ada di posisi mana ibu Titi? 3 ya? Ya, saya pun demikian ibu bapak. Sebelum saya membaca materi modul ini, saya merasa kalau saya itu selalu berusaha, saya tidak sadar ya, saya selalu mencoba mendekati siswa dalam artian sampai mana tugasnya, terus pekerjaannya, terus ngobrol, tidak melulu soal teori juga. Maka posisi saya itu mungkin sebagai teman. Tapi ternyata setelah saya membaca teori ini, kalau saya menjadi teman ternyata itu ada kelemahannya juga, ada kekurangannya juga ibu bapak. Kalau saya sekilas ya, ketika anak merasa nyaman dengan kita, terus kita merasa nyaman. Nah, ketika kekurangannya adalah maka dia akan memandang kita sebagai teman, tapi dia akan berbeda membuat pandangan kepada guru yang lainnya, karena guru yang lainnya tidak berbuat sama seperti kita. Kekurangannya mungkin kita dianggap lebih di mata dia, tapi dia mungkin abai kepada guru yang lain karena dia merasa ini guru nyaman buat saya. Nyaman saya tidak ibu bapak. Mungkin ada hal lain lagi kekurangan dari posisi kita sebagai teman. Salah satunya ketika kita berada posisi sebagai teman karena keakraban kita, tapi di lain waktu ketika kita melakukan atau menolak kebiasaan atau ada hal yang itu bukan sebagai teman, maka murid itu akan jadi kecewa kepada kita. Itu sebagian dari kelemahan posisi kita sebagai teman. Lalu sudah hampir 17 Neng ya. Posisi kontrol Neng yang barusan. Neng salah. Ayo balik sampai kami dulu sebentar. Coba simulasi ya. Ibu Bapak, ini ada pertanyaan yang barusan. Ibu Bapak boleh menjawabnya. Istilah kalau siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan yang bersedia. Kira-kira Ibu Bapak, ketika ada perkataan saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ini guru sedang berada di posisi mana Ibu Bapak? Teman, pemantau, penghukum, pembuat orang bersalah? Pembuat orang bersalah. Baik. Yakin ya? Kita kunci istilah pembuat orang bersalah. Apa benar jawaban? Iya. Ibu Bapak luar biasa. Jawabannya ternyata benar. Ternyata ketika ada kalimat seperti itu, maka murid akan merasa dia itu bersalah. Jadi
itulah kalimat yang digunakan oleh kita, maka siswa akan menjadi orang bersalah jika kita menggunakan kalimat tersebut ketika berhadapan dengan murid. Selanjutnya mungkin Bu Sela masih ada? Silakan dibuka. Di next soal berikutnya itu ada soal berikutnya oh masih ada ya. Tapi kan udah dijawab Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu udah ya? Udah. Ibu kerja keluar. Oh iya sayang, Bu Sela di sini belum berubah ya. Aduh kan. Aduh. Saya lihat ke teman aja. Santuy bro. Santuy. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini menarik Bu Pak. Kira-kira ini posisi guru sebagai apa ya ketika ada kalimat seperti itu? Cinta dan kasih sayang. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira yakin Pak? Pada dia cinta. Cinta. Kunci. Boleh dikunci jawabannya? Apakah benar itu jawaban? Jawaban Pak Dede. Pada ini memang romantis ya ketika berkaitan dengan soal-soal yang lembut-lembut tuh Pak Dede jago gitu. Selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira musik guru apa ya yang sedang berjalan waktu itu? Kesenangan. Kunci. Kesenangan? Yakin kesenangan? Yakin. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebanggaan. Yakin dikunci saja. Mau yang mana? Kesenangan. Bu Rika yang mana? Oh penguasaan. Boleh Bu Sela dikunci ya punya Bu Rika. Penguasaan. Apakah jadi anak merasa berkuasa, dia bisa memerintah pada gurunya. Masih ada? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Bu Peti sekarang. Oh Bu Peti mana? Oh Bu Peti boleh. Kira-kira jika ada kalimat seperti itu, posisi kontrol guru itu sebagai apa Ibu Peti? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa? Kebebasan. Boleh kunci kebebasan? Ya. Betul Bu Peti. Selanjutnya masih ada? Oh, betul semuanya. Terima kasih. Terus sekarang lanjut sebentar lagi mungkin sedikit lagi. Ada door prize Pak Dede. Door prize aku tadi teh. Door prize-nya ini lebih canda. Ibu Bapak ini yang terakhir segitiga institusi. Ini adalah tahapan ketika kita mendapatkan siswa bermasalah. Maka salah satu konsep yang bisa kita tawarkan untuk penyelesaian masalahnya adalah dengan segitiga restitusi. Nah, untuk tahapan segitiga restitusi ini kita mulai dari bawah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika kita mendapatkan anak yang bermasalah, maka anak itu harus distabilkan dulu keadaan mentalnya. Ini Bapak ya yang di bawah. Jadi kita mulai dari bawah menstabilkan identitas. Nah, seperti apa cara menstabilkan identitas? Ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ucapkan kepada siswa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kalimat bisa digunakan juga ketika kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah. Kadang-kadang siswa yang bermasalah itu dia merasa down atau merasa terpukul dengan kesalahannya. Dan ketika itu siswa merasa takut juga. Karena mungkin akan mendapat hukuman. Nah, ketika proses diskusi berjalan dengan siswa, ketika siswa menjalani kesalahannya, kita bisa ucapkan bahwa semua orang juga bisa mendapatkan kesalahan. Mungkin bukan hanya sekedar kamu, mungkin orang lain bisa mendapatkan kesalahan yang lebih besar. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalimat ini juga bisa digunakan untuk menstabilkan identitas siswa. Kamu bukan satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika menstabilkan identitas beres, artinya siswa merasa kuat kembali pada posisi semula, tidak merasa down atau jatuh dengan kelakuannya. Selanjutnya
validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah ini, kita berdiskusi dengan siswa, tindakan yang dia lakukan itu apakah benar atau salah sesuai dengan keyakinan kelasnya. Nah, kalimat yang bisa digunakan diantaranya adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi, ketika misalkan ada siswa terdapat kesalahan saling lempar di kantin, terus lemparannya itu mengenai kepala sekolah mungkin, kepala sekolah, dan dia langsung dipanggil oleh kepala sekolahnya atau oleh wali kelasnya. Nah, di situ kita bisa melakukan validasi tindakan yang salah dengan mengucapkan, kan dia itu tujuannya supaya mendapatkan bahagia ya, saling melempar. Nah, adakah cara yang lain yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu butuhkan, untuk mencari kesenangan dengan cara yang lain? Atau dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ibu Bapak, ini tahap segitiga ST yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Setelah langkah pertama menstabilkan identitas, siswa merasa kuat kembali di mental di posisi awal. Selanjutnya adalah validasi kesalahan, pendalaman kesalahannya itu letaknya di mana. Terus kita memberikan solusi, apakah kita bisa mencari efektivitas lain untuk melakukan hal yang sama demi tujuan yang sama. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan tadi yang kita bahas sebelumnya adalah bisa jadi keyakinan kelas. Misalnya bisa dengan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Karena dia tadi tidak hormat, maka keyakinan kelas yang disepakati ini adalah menghormati. Dia tidak menghormati ibu kepala. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini juga sama. Ini bisa kita gunakan kalimat ini ketika di tahap menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan. Ibu Bapak, ini adalah segitiga restitusi yang kita bisa gunakan dalam memecahkan permasalahan anak ketika anak tidak berada dalam masalah. Selanjutnya saya berikan contoh. Ini ada simulasi penerapan segitiga restitusi dalam bentuk audio video. Ibu Bapak abaikan artisnya, aktornya abaikan saja. Nanti alurnya saja yang Ibu perhatikan ya, sesuai atau tidak alurnya. Ditambahkan Ibu abaikan yang ini, yang penting alurnya ya. Silakan Bu Sela, bisa dimulai. Pada saat pelajaran bahasa Sunda, Rama tidak memperhatikan Pak Dedi, guru bahasa Sunda yang ketika itu menerangkan materi. Rama tampak seperti sedang mengatur pergerakan tangannya di bawah meja. Maka dihampirinya lah Rama oleh Pak Dedi. Ternyata Rama sedang memainkan handphone di bawah meja belajarnya. Setelah masuk waktu istirahat, Pak Dedi menghampiri Rama. Terlihat Rama masih asik duduk di keringnya.
kembaran sekarang Pak. Asuna kembaran. Ini tanggapan dari siswa Ibu Pak yang berpartisipasi. Salah diselesaikan seperti yang merusak. Saya bisa terbantu karena saya bisa melakukan apa terus. Terima kasih Laura. Demikian simulasi Coblos nomor 2. sebagai bentuk penyampaian tugas modul 1.4 demokrasi kontekstual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan adalah alur segitiga diskusi. Jadi kita lihat pada awalnya ketika guru dengan siswa ngobrol, siswa tampak terlihat merumput gitu ya Ibu Bapak, seolah sadar akan kesalahannya. Ketika tahap yang pertama dari tiga diskusi kita lakukan, identitas kita lakukan, pengembalian identitas, siswa terlihat kembali seolah dia merasa kuat kembali. Selanjutnya saya validasi kesalahannya. Setelah itu tahap terakhir adalah kesepakatan kelas. Dan pada kesepakatan kelas anak terlihat sangat gembira karena mendapatkan solusi yang merasa dia nyaman, tidak tertekan, bukan atas dasar dorongan dari luar. Ibu Bapak, saya kira selesai. Ibu Bapak mungkin ada sebuah diskusi atau komentar. Kalau bisa jangan cukup Ibu. Mungkin baik Ibu Bapak, jika tidak ada pertanyaan atau komentar, mungkin sedikit dari saya. Ibu Bapak, memang bentuk karakter itu tidak gampang, butuh waktu yang lama. Mungkin hanya robotnya yang bisa kita di remote membuat sesuatu menjadi lebih cepat. Lain dengan manusia, mungkin manusia tidak tampak pada waktu di sekolah, atau mungkin keluar dari sekolah SMP pun belum tampak karakternya. Mungkin bisa jadi perbedaan antara siswa dalam pembentukan karakter. Bisa jadi muncul dia setelah nanti keluar dari SMP, SMA, atau mungkin dari kuliah. Oleh karena itu, Ibu Bapak jangan pernah bosan kita untuk mengarahkan siswa, membimbing siswa sesuai yang kita pernah dengar dengan filsafat Ki Hajar Dewantara, menuntun dan membimbing siswa sesuai dengan kodratnya. Kita mempunyai kewajiban untuk mengarahkan siswa seperti halnya petani dengan tanamannya. Petani tidak bisa merubah pohon jagung menjadi padi. Pohon yang biasa menjadi pohon yang bernilai tinggi. Tapi petani hanya bisa memupuknya, menjaga dari hama-hamanya agar tetap bertumbuh kembang dengan baik dan subur. Itulah filosofi Ki Hajar Dewantara. Begitupun dengan kita mengarahkan dan siswa adalah kewajiban kita. Hak perubahan itu bukan hak prerogatif manusia. Hak perubahan karakter itu kita serahkan kepada Tuhan yang menciptakannya. Bapak, demikian dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Kepala SMA 1 Tasikmalaya yang telah memberikan dorongan, semangat, fasilitas dan yang lainnya. Ibu Bapak luar biasa yang telah mendukung saya di kegiatan CGP. Demikian Ibu Bapak, mohon maaf atas kesalahan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.